Om Swastiastu, Om Namo Shivaya, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Saat ini saya ingin mengulas mengenai artefak peninggalan masa lalu yang patut kita lestarikan, dan artefak ini juga cukup bersejarah dan memiliki keunikan. Asalnya dari negeri tirai bambu atau Tiongkok, khususnya Tiongkok kuno, dan ini merupakan salah satu peninggalan dari era keemasan di Tiongkok kuno. Asalnya adalah dari dinasti Tang, dan dinasti Tang ini disebutkan merupakan kerajaan atau dinasti yang terbesar ya di Cina, dinasti agung yang membawa Cina pada era itu ke puncak keemasan. Nah, akan saya perlihatkan koinnya. Ini adalah uang kepeng ya, yang akan saya ulas. Jadi ini adalah uang kepengnya. Ini ada tulisan di atas itu Kai dan di bawahnya Kaiyuan, sehingga digabung Kaiyuan, atasnya Kai, di bawahnya Yuan. Dan ada tulisan kanan kiri itu bunyinya Tongbao. Jadi ini mata uang atau uang kepeng pertama yang ada tulisan Tongbao-nya, yang kemudian tetap diikuti sampai hingga ke dinasti terakhir Cina ya, di Cina. Terus dinasti Qing tetap memakai juga kata Tongbao tersebut. Dan koin ini juga bisa dipakai jimat. Dan versi pertama dari koin ini adalah dikeluarkan pada era Kaisar pertama dinasti Tang, yaitu Gaozu. Dan juga koin ini dipercaya bisa berkhasiat obat. Jadi salah satunya dipakai dipakai terapi ya, terapi dengan kerokan kalau sakit panas atau demam atau sakit yang lainnya, juga dapat memakai koin ini untuk dikerokkan pada kulit. Jadi kebiasaan kerokan itu mungkin datangnya dari ini ya, karena koin inilah yang pertama kali dipercaya bagus untuk itu, dan disebutkan masuk dalam pengobatan tradisional Cina sebagai obat. Jadi ada dua teknik umum yang diketahui penggunaan koin ini untuk sarana pengobatan, yaitu yang tadi saya sebut itu dengan kerokan, dan yang ketiga adalah memakainya sebagai teh. Jadi koin ini dapat direndam di dalam air, direbus maksudnya, kemudian airnya itu diminum. Lalu cara berikutnya adalah dengan menggerusnya dan diambil serbuknya, juga dengan teknik sama. Serbuknya ini kemudian direbus dan diminum seperti minum teh. Jadi sudah dipercaya bisa menyembuhkan dari masa lalu. Dan juga di pengobatan tradisional Cina itu masih juga dipakai ya, yang saya ketahui, karena ini mengandung logam-logam penting, misalnya tembaga, ada perak dan lain sebagainya, karena tubuh kita juga membutuhkannya. Dari segi medis juga memang masuk ya, karena tubuh memang dalam porsi tertentu membutuhkan elemen logam itu, seperti misalnya karena di sini juga mengandung besi atau zinc ya, itu juga bagus untuk kesehatan tubuh. Karena misalkan seorang pria yang mengalami masalah pada kesuburan pasti harus banyak minum vitamin yang mengandung zinc. Selain itu, uang kepeng ini juga dapat dipakai sebagai jimat, karena karakternya ini juga menyiratkan maknanya Kaiyuan itu era baru ya.
Jadi pembaharuan itu juga, jika kita ingin selalu mendapat kemajuan atau pembaharuan dalam hidup, nah ini jimat. Ini akan membantu kita dalam memulai hal baru untuk sukses, karena dinasti Tang itu mengalami kesuksesan besar dan bertahan cukup lama ya, dari abad ke-7 kalau tidak salah itu sampai mungkin abad ke-10 ya, saya lupa. Jadi ketika itu di Cina ada dinasti Tang yang berkuasa dan membawa kemajuan, dan di saat yang sama di Nusantara itu sendiri ada juga dinasti Sailendra yang juga dikenal dengan sebutan kerajaan Medang juga ya, kerajaan Medang atau Mataram, kerajaan Mataram kuno maksud saya, karena Mataram berikutnya adalah Mataram Muslim, jadi Mataram kuno atau Mataram Hindu. Dan ketika era itu ada puncak kejayaan di Nusantara ya, karena bisa membangun bangunan yang masuk ke dalam salah satu keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Kemudian juga Prambanan juga dibangun oleh dinasti yang sama. Jadi sangat luar biasa dinasti Sailendra yang berkuasa di Nusantara pada saat itu. Kemungkinan mereka antara dinasti Tang dan dinasti Sailendra itu ada hubungan ya, mengadakan hubungan dagang, sehingga koin-koin yang berasal dari dinasti Tang ini ada cukup melimpah di Nusantara, cukup banyak. Kemungkinan tidak hanya berasal dari eranya Raja pertama dinasti Tang, ada banyak sekali koin yang ditemukan di Nusantara, khususnya di Bali. Ini menandakan bahwa hubungan dagang pada waktu antara Cina dan Nusantara itu cukup erat ya, sehingga koinnya ini sebagai salah satu komoditi perdagangan pada waktu itu juga tersebar hingga ke Nusantara. Selain itu mungkin rekan-rekan ada yang familiar dengan kisah legenda perjalanan ke barat mencari kitab suci. Itu adalah diambil dari kisah nyata ya, tentang perjalanan salah satu biksu dari era dinasti Tang menuju India untuk membawa kembali kitab suci ajaran Buddha ke Cina. Seperti itu. Jadi bayangkan koin inilah usianya begitu tua, dari abad ke-7 ya. Dinasti Tang itu bertahan cukup lama sebelum kemudian mengalami keruntuhan yang diganti dengan dinasti Jin. Jadi memang salah satu dinasti agung ya di Cina. Nah, jika ada koin ini patut disimpan, dijadikan liontin juga bagus, karena karakter simbolnya ini bisa dikatakan ini bisa jadi pengingat kita ketika menampak suatu hal yang baru ya, supaya sukses, karena ini pertanda era baru, pembaharuan begitu, sehingga sangat cocok untuk dipakai bagi mereka-mereka yang ingin optimis ke depannya. Apa itu benar? Nah, kembali lagi, kalau saya sendiri sudah juga mempraktekkan, karena saya ada beberapa koin amulet istilahnya, atau koin yang memang dipakai sebagai jimat ya, itu memang ada pengaruhnya, membuat kita optimis lah, karena ada yang isi karakter huruf yang berbunyi kesuksesan ya, nama kaisarnya.
jika diterjemahkan itu bermakna kesuksesan. Nah, ini cukup spesial juga ya, ini ada titik di sini. Itu memang ada seperti itu, ada 4 titik kadang-kadang di sini. Ini yang ada 1 titik. Ada beberapa yang belum saya belum saya keluarkan, ada banyak. Nah, ini juga beberapa, ini saya taruh ini. Saya gunakan biasanya untuk upacara, itu saya pakai untuk membawa keberuntungan. Nah, ini contohnya ini Wanli ya, ini bisa dipakai jimat. Ini Wanli kalau nggak salah itu dari era dinasti Ming. Wanli ini, Wan itu maknanya sinar, Li itu suatu istilah jarak ya, artinya sinar yang menerangi beribu-ribu kilometer begitu. Mungkin jika kita terjemahkan secara idiomatik, ini akan membawa aura kita bersinar dan membuat yang membawanya itu ceria ya, penuh rasa percaya diri ya, menjadi pusat perhatian karena bersinar cemerlang. Ini juga Wanli tombang. Wanli. Jadi menyimpan uang kuno itu sangat bagus ya, karena ada maknanya, karena memiliki karakter huruf Cina ya. Cina dan kita di Asia itu istilahnya masih ada gini ya, masih ada hubungan ya. Jadi apalagi koinnya ini memang beredar di Nusantara, sehingga itu wajib untuk kita lestarikan. Dan raja-raja khususnya di Bali itu banyak mengadakan hubungan perkawinan dengan saudara-saudara kita dari Cina ya. Itu ada banyak legenda khususnya di Bali itu, misalnya Kang Ching Hui itu seorang putri Cina ya, yang diperistri oleh Raja Bali dalam Bali. Ini juga saya ada beberapa koin Eropa juga, ini dari Australia, tahunnya juga cukup tua nih, 1971. Ini saya juga ada koin dari Malaysia ini, tahun kalau nggak salah 2000 ya, 2000. Ini bagus ini karena ini ada simbol layangan. Ini ciri khas Denpasar sebenarnya, Badung, layangan ini. Kita sebut layangan pecuk di sini. Tuh. Kalau dia ada kepala naganya, di sini ada kepalanya sedikit, janggar namanya. Tapi ini kalau di Badung atau Denpasar sebut layangan pecuk. Jadi di dalam waktu nanti saya akan bahas lagi koin-koin kuno yang ada di Bali ya. Ini dari dinasti Qing atau dinasti terakhir Cina ya. Tuh. Ini dari eranya Kangxi ini. Ada beberapa kaisar di sini. Baik, sekian dari saya. Di lain waktu kita sambung kembali. Semoga rekan-rekan semua tidak jemu-jemu ya menonton video dari saya. Jika ada yang
yang ingin berbagi silakan di kolom komentar. Jika saya ada salah mohon di koreksi. Sekian dari saya. Saya tutup dengan Parama Sandi, Om Sandi, Sandi Sandi Om. Oke, sukses semua.